Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kesempatan yang insya Allah penuh dengan semangat baru. Oke anak-anak, dalam mata pelajaran fikih kelas 7 ini, pada video kali ini kita akan belajar tentang alat-alat bersuci. Namun sebelum dimulai, mari kita membaca doa bersama-sama agar ilmu yang akan kita pelajari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih anak-anak. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian bersuci. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan perbedaan bersuci dan membersihkan diri. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami dasar hukum bersuci. Agama Islam sangat memperhatikan aspek kebersihan dalam kehidupan. Hal ini dapat dilihat melalui syarat sah untuk melaksanakan suatu ibadah, yaitu dengan bersuci. Bersuci dari najis dan hadas merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita laksanakan dalam melaksanakan ibadah sholat. Tentunya apa yang kita gunakan haruslah bersih atau suci, mulai dari suci badan, suci tempat, dan suci pakaian. Nah, pada bab ini segala macam hal yang berkaitan dengan kebersihan dan bersuci akan dibahas lebih lanjut. Tuh, simak video ini sampai selesai. Oke anak-anak, pengertian bersuci. Bersuci dalam bahasa Arab disebut toharoh. Toharoh artinya bersih, kebersihan atau bersuci. Sedangkan pengertian bersuci atau toharoh menurut istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Karena kedudukan bersuci, yang penting adalah melaksanakan ibadah. Setiap orang yang akan mengerjakan sholat atau tawaf terlebih dahulu harus bersuci, seperti berwudu atau tayammum atau mandi. Selanjutnya, perbedaan bersuci dan membersihkan. Jika kita cermati tabel di atas ini, kita akan mengetahui perbedaan bersuci dan membersihkan diri berdasarkan unsur-unsurnya, seperti menyertakan niat. Ketika kita bersuci, kita harus menyertakan niat. Contohnya adalah saat kita berwudu. Meskipun sepele, niat merupakan bagian penting yang perlu dilakukan ketika berwudu, karena semua itu sesuai dengan anjuran dalam agama Islam bahwa umat muslim diwajibkan membaca doa atau niat wudu saat melaksanakan wudu agar ibadah kita sah dan tidak sia-sia. Unsur yang kedua yaitu bertujuan untuk membersihkan, bersuci, dan membersihkan diri. Menyertakan niat itu tadi dan cara-cara lainnya. Sedangkan membersihkan diri tata caranya bebas, seperti ketika mandi. Ada orang yang ketika mandi mulai dari menggosok gigi terlebih dahulu, dan ada juga yang menggosok gigi di akhir ketika mandi. Unsur yang keempat yaitu mengikuti pola hidup sehat. Nah, ini antara bersuci dan membersihkan diri adalah sama-sama mengikuti pola hidup sehat, karena menjaga diri agar suci dan bersih itu besar sekali manfaatnya bagi kesehatan dan mencegah terjangkit dari berbagai penyakit akut seperti tuberkulosis dan lain-lain. Pembagian bersuci atau toharoh dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersuci lahiriah dan bersuci batin. Bersuci lahiriah adalah kegiatan menyucikan diri dari najis dan kotor. Bersuci lahiriah ada dua. Yang pertama, bersuci dari najis, membersihkan segala bentuk kotoran yang melekat pada badan atau yang diletakkan. Cara membersihkannya sesuai dengan bentuk dan jenis kotoran yang dihilangkan, seperti dibasuh sampai hilang
bau dan warnanya. Yang kedua, bersuci dari hadas, yaitu menghilangkan atau membersihkan hadas dengan cara berwudu atau mandi. Seperti hadas kecil, bersucinya dengan wudu, sedangkan hadas besar bersucinya harus dengan mandi. Kemudian bersuci batinnya atau maknawiyah, bersuci batinnya adalah membersihkan jiwa dan kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat. Dalam bersuci batinnya adalah dengan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dasar hukum bersuci dalam Al-Quran maupun hadis banyak sekali penjelasan-penjelasan maupun perintah-perintah agar umat Islam senantiasa bersih dan suci. Adapun dalil yang menjelaskan tentang syariat terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 222, kemudian surah At-Taubah ayat 108, dan surah Al-Maidah ayat 6. Nah, dari ayat ketiga Al-Quran tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang kesehariannya dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Terlebih pada surah Al-Maidah ayat 6, ayat tersebut memuat 3 masalah tohoroh atau bersuci, yaitu mandi, junub, dan lain. Terima kasih anak-anak. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq.